kamu podcastnya sama Kak Titi aja. Loh kan Tabayun. Itu mah spoiler. Nanti bagian itu aku bip, tapi satu kalimat. Mau menang dalam cinta, Ile menang dalam cinta. Apa sih bahasa lainnya selain Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifu Ngobrol santai di di podcast. podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast. Kali ini bareng saya Bram Herlambang dan dengan dua perempuan cantik. Saya merasa paling ganteng sendiri sekarang. Yaitu dengan Kak Nesel Mirdad dan juga Kak Aldila Fitri. Semuanya berkenan diwawancara hari ini. Ya iyalah, kita datang ke sini buat diwawancara tentunya. Iya ya, emang benar juga. Salah pertanyaannya. Nah ini filmnya Tabayun, tayang di 8 Mei 2025. Benar ya? 8 Mei ya? Takutnya salah, karena takutnya film lain, tanggal lain. Bukan. Tabayun. 8 Mei 2025. Oke, langsung aja ke Kak Naysila dulu. Ya. Jadi, kalau judulnya Tabayun itu kan orang mikir, pasti udah membayangkan Tabayun bertemu, klarifikasi gitu ibaratnya ya. Iya, betul. Jadi Begitukah ceritanya? cerita soal filmnya atau Tabayun? Ya, garis besarnya. Garis besar filmnya ini sebenarnya tentang ada konflik tentang percintaan, tapi ada juga konflik keluarga. Terus ada juga konflik dalam karir pekerjaan di kantor sehari-hari gitu. Terus konflik antara ibu dan anak gitu. Oh banyak deh pokoknya konfliknya. Multi layer ya. Multi layer ya. Itu berarti akan Tabayun menjadi solusinya, mempertemukan pihak yang berkonflik kan ibaratnya gitu. Jadi kalau Tabayun itu bukan mempertemukan pihak yang berkonflik, tapi justru pihak-pihak yang berkonflik itu disarankan dan memang baiknya bertabayun dulu sebelum ngambil asumsi, sebelum ngambil satu judgement sendiri gitu. Jadi tabayun kan artinya kita mencari tahu dulu nih kebenarannya seperti apa, baru kita ngambil kesimpulan dari sana. Berarti kayak wawancara ini juga Tabayun ya, menanyakan filmnya soal apa. Cocok, benar. Kita nyari yang sama aja sebetulnya. Oke, perannya gimana? Sebagai apa di sana? Kalau aku di Tabayun berperan sebagai Arum. Nah, Arum itu adalah teman kecilnya Arlo yang sebenarnya punya hubungan yang sangat dekat, sangat bersahabat, bahkan punya keyakinan suatu saat akan menikah sama Arlo. Itu dari kecil. Iya, dari kecil kita tuh memang sahabat dari kecil, teman sekolah kecil, kita sekolah bareng-bareng di luar negeri juga dari kecil gitu, dan kita pikir hubungan kita eksklusif sampai terpisah lah jaraknya. Si Arlo pulang ke Jakarta, sedangkan aku saat itu masih harus ada di luar negeri dulu. Nah, begitu pulang ke Jakarta menemukan situasi udah berbeda nih, eng gitu, ada apa nih gitu. Itulah ceritanya Tabayun. Tapi Arum tuh menyimpan rasa itu ya sepanjang kepergiannya ke luar negeri ya. Enggak sih, sepanjang kan di luar negerinya bareng sama Arlo. Jadi waktu itu Ini kayak cerita personal, kayak saya ini nanya Naysila bukan Arumnya ya. iya, karena kan kita kalau main kita harus mendalami, menghidupi peran itu, nggak apa-apa dong. Keren. Ya Arum di sini. Jam terbang tidak bohong. Lanjut. Iya, jadi waktu itu kami kan sama-sama sekolah di luar negeri, tapi Arlo pulang duluan lah ke Jakarta, for good duluan, di Jakarta kerja di bawah perusahaan ibunya. Nah, Arum juga deket banget sama ibunya Arlo, jadi manggilnya aja udah mama gitu. Karena teman lama dari kecil tadi itu ya. Manggilnya Mamir, nama mamanya tuh Samira, jadi Mamir tuh mama Samira gitu. Iya, cuman ternyata nyampe sini ya kok sama Konfliknya dimulai di situ ya. Iya, konfliknya dari situ. Itu kalau konfliknya Arum. Tapi kalau dari point of view sama pemain sama kayak misalkan Kak Titi atau point of view-nya si Arlo atau siapa, itu beda lagi. Pasti kan kita masing-masing punya konflik sendiri-sendiri gitu. Oke, tapi kalau boleh garis besarnya berarti POV dari siapa?
Aku mah cerita POV aku Oh lah. iya bener ya. Harusnya aku tanya ke Ibrahim sama Kak Titi ya. Salah ya. Nanti kalau dari Kak Titi kita tanya lagi. Iya. Bener. Aku lempar dulu deh ke Kak Aldila deh. Kalau kamu perannya gimana? Kalau aku perannya itu di kebanyakan di kantor ya, karena jadi di kantor itu situasinya itu lebih ke pencair suasana di film ini. Iya. Ya, Lucu banget, Ya, lucu karena kan kayak mungkin udah drama banget nih dibuat kan. Akhirnya kita coba bikin situasi dibikin cair. Jadi ada dua kubu di kantor, ada kubu Zalina, ada kubu Arum. Ya. Nah, kalau aku agak bertolak belakang dikit nih, aku kubu Zalina, Kak Kamu Titi. podcastnya sama Kak Titi ya? Loh kan Tabayun mempertemukan pihak-pihak tadi Kak, nggak boleh satu pihak dong. Canda. Gitu. Jadi ada dua kubu. Nah, kita ini pokoknya gimana nih si Arlo ini yang satu suka banget sama Zalina, yang satu suka banget sama Arum. Ya disitulah konflik-konfliknya. Biasanya kalau teman-teman tuh jadi kompor-kompornya ya. Betul. Yang bilang, ini jahat nih jahat. Kalau aku lumayan, tapi ada yang lebih kompor lagi. Oh ada yang lebih, oke. Tim gosip Tim kantor. gosip kantor. Kamu cukup nemeni karakter Kak Titi itu nggak sih sepanjang? Enggak sih, lebih ke kalau aku tuh lebih ke ya kita di kantor tuh lebih ke kayak kan dulu Zalina kayak gini kenapa tiba-tiba Arum datang merusak suasana gitu, lebih ke kayak gosip-gosip di kantornya gitu. Nah kalau gitu berarti kamu seberapa sering sih akhirnya menemani karakter Kak Titi itu untuk dia ngambil keputusan atau ya jangan-jangan keputusan dia itu lebih banyak dipengaruhi sama teman-temannya tadi? Oh, kalau itu sih balik lagi ke Zalina ini karakternya itu pendiriannya juga lumayan kuat kan. Jadi makanya kenapa kalau aku lihat Arlo bisa tumbuh mungkin benih-benih ya kan, benih-benih percikan-percikan cinta gitu ke Zalina dan akhirnya tiba-tiba Arum datang. Sebenarnya saya pengen nanya, waktu Arum datang tuh Arlonya berubah nggak? Biasanya gitu. Iyalah, yang namanya laki-laki kalau udah ada yang lain kan pasti udah lebih dingin. Tapi Arum karena memang sangat cinta sama Arlo gitu, ignoring those flags, iya, ya kan, kayak nggak mau terlalu dibaperin bebannya. Itu mah spoiler. Nanti bagian itu aku tapi satu kalimat panjang. Jadi sebenarnya kalau karakter kamu itu gimana sih, lebih banyak nih kalau main bola ibaratnya menyerang atau bertahan? Aku Dari cinta segitiga itu. menyerang atau bertahan ya. Jadi sebenarnya dari Arum realistis aja sih, realistis dan lebih ke menerima, nggak mau muluk-muluk mempertahankan yang bukan untuknya gitu. Jadi udah tahu kan, oke, hatinya bukan buat saya lagi, jadi ya udah. Nggak apa-apa. Mengikhlaskan gitu Adalah mengikhlaskan itu menurut Arum juga adalah bentuk cintanya Arum untuk Arlo dan untuk mamahnya Arlo gitu. Nggak mau bikin pusing, nggak mau bikin jadi masalah. Pokoknya aku sayang sama kamu, apapun yang bikin kamu seneng aku dukung aja. Jadi aku bisa bikin, aku nggak bikin kamu susah gitu. Oh, sweet banget ya karakternya. Iya, sweet lah. Oh iya, karakternya Bu. Iya, aku terbawa karakternya gitu loh. Karakter Arum ya. Tapi gimana Mbak, artinya kalau kamu bilang kayak gitu kan banyak menerima, banyak ikhlasnya, berarti emang seberapa sulit sih kamu untuk di peran kayak gitu Kak? Atau sebenarnya di banyak cerita lainnya kamu juga kayak gitu? Banyak, kalau misalkan buat Untuk seorang kamu sebagai pemeran gitu? buat aku Naysila, ya kalau misalkan memang, kalau gini, aku tuh tergantung gimana sih karakternya, gimana sih ceritanya gitu. Kalau memang ceritanya atau karakternya menurut aku menarik, menantang, dan aku suka untuk explore, ya udah gitu. Jadi apapun itu kondisinya, mau lagi patah hati, mau menang dalam cinta. Duh, Ile menang dalam cinta. Apa sih bahasa lainnya selain
Menang dalam cinta. Ya kan, tapi ngerti kan maksudnya tuh kayak gitu kurang lebih gitu. Sebenarnya yang menang banyak di sini Arlo karena mendapatkan dua sosok wanita yang pilihan. dua-duanya tuh baik gitu. Iya. Iya. Tapi itu juga masalahnya, begitu orang nggak bisa memilih, mau semuanya nanti bisa ada kemungkinan malah bakal kehilangan Iya. semuanya. Oke, tapi itu mungkin yang bisa didapatkan penonton per karakter ya. Kalau karakter Arum misalkan keikhlasan, Arlo tidak boleh serakah misalkan, ya kan? Akhirnya kan ya eng gitu, bisa begini, bisa begitu, banyak lah kemungkinannya. Dan itu jawabannya di 8 Mei. 8 Mei. Untung saya ingat, nggak keterusan nanya. Bahaya nih kalau spoiler. Aldia gimana? Sorry, karakternya drama. Kamu belakangan sering dapat ini drama atau buat Kalau untuk drama kok yang jatuhnya ini kan aku mainnya agak-agak komedi sedikit baru ini nih, baru di film ini. Kalau sebelum-sebelumnya horor sama ya drama keluarga kayak gitu. itu ada susahnya nggak sih? Ketika keluarga kan pasti ada peran sebagai anak. Ini kan peran yang benar-benar di kantor. Nah, iya, ini bedanya itu kita harus kadang tuh di lokasi baru nemuin, kita giniin yuk, kita ulik lagi yuk, naskahnya kayak gimana. Dan untungnya ada Kak Fauzi, itu dia ngebantu banget sih buat ngedapetin komedi-komedinya. Kalian bangun chemistry nggak sih biar ngegengnya kayak geng beneran di kantor gitu? Nonton bareng kayak apa? Makan siang bareng. Musik bareng, ya. Bener-bener gosip. Oh di luar film ya. Seru. Kalau dibilang drama, ini kan lagi banyak banget ya film Indonesia dengan berbagai genrenya gitu ya. Apa yang bisa membuat orang tuh mau nonton penasaran dulu tanggal 8 Mei milih Tabayun nanti? Oke, banyak faktor. Salah satunya mungkin karena ada kita-kita di sini. Itu betul, pemain itu pasti nomor satu. Sangat Selain itu pastinya juga karena ceritanya bagus banget, digarapnya juga sama sutradara Mbak K yang diproduksi oleh Behave Pictures. Jadi ini memang film yang sangat detail banget dari persiapan sampai produksi sampai pasca produksinya. Nah, di luar itu ceritanya bagus banget, nilai-nilai moralnya juga bagus banget gitu. Pokoknya banyak banget alasan buat nonton, tapi nggak ada alasan untuk nggak nonton. Kayak emang kalimat dari Kanesila ini bisa banyak dipotong ya buat quote-quote gitu. Seneng banget ya lo. Iya, seneng banget. Kalau dari Aldila gimana? Kalau aku ini ya tadi udah disampaikan semua sih sama Kane sebenarnya. Aku borong ya. Ya udah diborong semuanya, yang jelas jangan sampai lupa pada nonton tanggal 8 Mei karena ya bukan cuma drama biasa aja, karena ya banyak moralnya juga. Dan pasti relate ya untuk orang perkantoran. Bener ya. Ibu-ibu juga. Oh iya, karena Keluarga ya. Keluarga, ada drama keluarganya juga. Oke, tapi artinya bisa ditonton ini rame-rame orang pulang kerja. Iya. Ya juga gitu ya. Keluarga. Oke, penasaran deh. Saya tuh lebih pengen tahu Arlo-nya akan sama siapa ini atau nggak dapat dua-duanya? Kayak Nah, tuh deh ada banyak kemungkinan buat laki-laki yang mau sama banyak pilihan. ini kayaknya Arlo-nya yang jahat ya ceritanya. Oke, pokoknya kita tonton ya. 8 Mei 2025 film Tabayun di bioskop. Terima kasih Kanesila, Kalila sudah bergabung kali ini. Sampai ketemu lagi di Broscast episode mendatang. See you. See you. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung. Ngobrol santai di Di podcast. Yeay!